wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini kelompok kami akan membahas tentang bab 12, yaitu mengembangkan dan menetapkan harga produk dari mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Nova Mardiana, SEMM. Berikut adalah nama anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama Meldi Herdiansyah dengan NPM 041, kedua Febiola Giska Mutiari dengan NPM 042, Lucia Krisanti Agustin dengan NPM 043, Rahma Azizah dengan NPM 046, dan yang terakhir saya sendiri Teresia Echa Octaviana dengan NPM 047. Di dalam bab 12 terdapat 5 tujuan. Tujuan pertama, menjelaskan definisi produk sebagai suatu paket nilai dan mengklasifikasikan barang dan jasa. Tujuan kedua, menggambarkan proses pengembangan produk baru. Tujuan ketiga, menggambarkan tahap-tahap siklus hidup produk dan metode untuk memperpanjang masa hidup produk. Tujuan keempat, mengidentifikasikan berbagai tujuan penetapan harga yang menentukan keputusan mengenai penetapan harga dan menjelaskan alat-alat penetapan harga yang digunakan dalam membuat keputusan tersebut. Dan tujuan yang 5, membahas strategi penetapan harga yang dapat digunakan untuk beragam situasi, persaingan, dan mengidentifikasikan taktik harga yang dapat digunakan untuk menetapkan harga. Sebelum masuk ke materi pembahasan, di sini kelompok kami mengambil sedikit cuplikan untuk salah satu contoh produk lokal, yaitu es teh Indonesia. Selamat menyaksikan ya! Dedikasi waktu dan tenaga para petani dan pemetik memastikan teh Indonesia menjadi bagian dari kehidupan kita semua sehari-hari. Es teh Indonesia hadir untuk melestarikan budaya teh untuk generasi berikutnya. Dengan bentuk penyajian modern serta didukung oleh teknologi terkini, kami telah memiliki 750 outlet atau kebun yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Es teh Indonesia telah mengumpulkan orang-orang melalui visinya, memberikan lebih banyak keceriaan kepada momen penuh kebahagiaan. Kami siap menemani masyarakat Indonesia melewati hari-harinya dan akan selalu ada, baik sekarang maupun di masa depan. Di balik semua itu, kesuksesan kami datang dari buah pemikiran, inisiatif, dan kerjasama setiap individu di bawah naungan Es teh Indonesia. Nah, kan udah nonton video cuplikannya tuh. Sekarang kita masuk ke materi ya. Apakah produk itu? Produk adalah barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk mengisi kebutuhan dan keinginan konsumen. Paket nilai atau value package. Paket nilai adalah produk yang dipasarkan sebagai kumpulan atribut bernilai tambah, termasuk biaya yang layak. Bauran produk. Bauran produk adalah kelompok produk konsumsi, produksi, atau keduanya yang dibuat untuk suatu perusahaan agar tersedia untuk dijual. Misalnya rice cooker, blender, dan contoh lainnya. Kemudian ada klasifikasi barang dan jasa yang terdiri dari produk konsumsi dan produk industri. Di dalam produk konsumsi terdapat barang kebutuhan sehari-hari, contohnya seperti susu dan beras. Jasa kebutuhan sehari-hari seperti laundry. Lalu ada barang belanja, contohnya seperti spare part kendaraan dan kaos. Jasa belanja seperti asuransi. Ada juga barang kebutuhan khusus seperti gaun pengantin. Dan jasa kebutuhan khusus seperti catering resepsi pernikahan. Berikutnya produk industri. Di dalam produk industri terdiri ada barang biaya beban seperti tembakau yang diproses menjadi rokok. Lalu jasa biaya beban seperti transportasi. Ada juga barang modal seperti gedung, jasa modal seperti pemeliharaan gedung dan peralatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengembangan produk-produk baru. Merupakan kewajiban bagi suatu perusahaan untuk terus mengembangkan produk baru apabila perusahaan tersebut ingin dapat terus bersaing di dunia pasar. Proses pengembangan produk baru
Dalam proses pengembangan produk baru, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu tingkatan mortalitas produk, tingkatan kekuatan suatu produk yang berhasil di pasaran. Yang kedua, percepatan masuknya produk ke pasar. Dalam hal ini, setiap waktu menjadi sangat berharga, karena apabila suatu produk baru yang dibutuhkan konsumen diperkenalkan kepada konsumen lebih awal dan didahului oleh pesaing lain, maka kemungkinan sukses akan semakin besar. Tahap proses pengembangan. Ada 7 langkah dasar dalam proses pengembangan ini. Yang pertama, gagasan produk. Yang kedua, penyaringan. Yang ketiga, pengujian konsep. Yang keempat, analisis bisnis. Yang kelima, pengembangan prototipe. Yang keenam, pengujian produk dan pemasaran. Dan yang ketujuh, komersialisasi. Variasi dalam proses jasa. Dalam mengembangkan jasa, ada 2 perbedaan penting dalam 7 langkah, yaitu yang pertama, gagasan jasa atau pencarian gagasan jasa yang mencakup tugas. Yang kedua, ada rancangan proses jasa. Ada 3 bidang dibutuhkan dalam mengembangkan produk jasa, yaitu seleksi proses, persyaratan prakerja, dan persyaratan fasilitas. Daur hidup produk, yaitu rangkaian tahapan kehidupan produk selama menghasilkan laba. Tahap-tahap tersebut diantaranya, yang pertama, perkenalan, yang kedua, pertumbuhan, yang ketiga, dewasa, dan yang keempat, penurunan. Identifikasi produk. Pemberian merek produk. Pemberian merek produk adalah proses menggunakan simbol untuk mengomunikasikan ciri produk tertentu. Menambah nilai merek melalui ekuitas merek. Ekuitas merek adalah kadar kesetiaan dan kesadaran konsumen terhadap sesuatu merek dan pangsa pasar yang dibiddingnya, di mana nama suatu merek akan muncul di ingatan konsumen ketika memikirkan suatu produk. Selanjutnya, pemberian nama e-business. Hal ini dapat mempercepat dan memperluas hubungan dengan konsumen di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, nama suatu merek akan semakin meluas. Jenis-jenis merek. Adapun jenis-jenis merek secara umum diantaranya, yang pertama, merek nasional adalah produk bermerek yang diproduksi dan didistribusikan secara luas oleh produsen dan membawa nama produsen. Yang kedua, merek lisensi adalah nama merek yang dibeli dari organisasi atau individu yang memiliki merek tersebut. Yang ketiga, merek pribadi adalah produk bermerek yang dikomisikan oleh pedagang, grosir, atau pengecer kepada produsen tertentu. Terhubung dengan pengikut. Anda kemudian dapat menyusunnya ke dalam pendahuluan, bahasan utama, dan kesimpulan. Pengemasan produk. Pengemasan membuat produk lebih menarik, menampilkan nama merek, serta mengidentifikasi ciri dan manfaat. Kemasan juga mengurangi risiko kerusakan, pecah, atau busuk, dan memperkecil kemungkinan dicuri. Setiap produk memiliki label pada kemasannya yang mengidentifikasi namanya, produsen, dan kandungannya. Pelabelan produk. Secara garis besar hampir serupa dengan fungsi kemasan dan perbedaannya hanya pada informasi yang dicantumkan pada label lebih lengkap. Menetapkan harga. Penetapan harga adalah proses menentukan berapa yang akan diterima perusahaan dalam penjualan produknya. Dalam penetapan harga, manajer memutuskan berapa yang akan diterima perusahaan sebagai imbalan produknya. Tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga merujuk pada tujuan yang ingin didapatkan produsen sebagai akibat dari keputusan penetapan harga. Ada beberapa tujuan dalam penetapan harga, diantaranya tujuan memaksimalkan laba. Dalam menghitung laba, para manajer harus mempertimbangkan biaya bahan produksi dan tenaga kerja. Selain itu, mereka juga harus mempertimbangkan sumber daya modal terkait yang harus dimiliki perusahaan untuk menghasilkan tingkat laba itu. Dengan demikian, banyak perusahaan menetapkan harga untuk mencapai tingkat return on sales atau investasi modal yang ditargetkan. Selanjutnya, tujuan pangsa pasar. Pangsa pasar adalah persentase dari total penjualan pasar bagi perusahaan tertentu untuk jenis produk tertentu. Untuk mendapatkan pangsa pasar yang tinggi, beberapa perusahaan menetapkan harga rendah dan sedikit laba demi mendapatkan pembeli yang mau mencoba produknya. Bahkan bagi produk yang telah mapan, pertimbangan pangsa pasar lebih utama dibandingkan memaksimalkan laba. Karena saat suatu perusahaan mendominasi pasar, penjualan akan lebih banyak secara kontinu dan dengan demikian akan mendapatkan laba yang lebih besar meskipun dengan harga yang rendah. Dan yang terakhir adalah tujuan bisnis. Dalam perkembangannya, sistem belanja dengan menggunakan internet jauh lebih efisien daripada harus mendatangi satu persatu toko.
Hal ini dikarenakan internet memberikan hubungan yang lebih langsung antara produsen dan konsumen, dan juga konsumen terhindar dari biaya grosir dan eceran sehingga harganya lebih murah. Oke, materi yang selanjutnya yaitu strategi dan taktik penetapan harga. Strategi penetapan harga itu penting karena penetapan harga memiliki dampak langsung pada pendapatan dan sangat fleksibel. Ada beberapa cara strategi penetapan harga dalam produk-produk baru maupun yang sudah beredar, yaitu penetapan harga di atas harga pasar, memanfaatkan asumsi-asumsi umum bahwa harga lebih tinggi berarti mutu lebih tinggi. Selanjutnya, penetapan harga di bawah pasar berfungsi jika perusahaan dapat menawarkan produk dengan mutu yang dapat diterima sambil menjaga biaya di bawah pesaing yang menetapkan harga lebih tinggi. Kemudian penetapan harga mendekati harga pasar adalah pilihan lainnya. Yang kedua yaitu penetapan harga produk baru. Perusahaan-perusahaan yang menetapkan harga produk baru harus memilih antara dua opsi kebijakan penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga mengapung. Menetapkan harga awal yang tinggi untuk menutup biaya dan menghasilkan laba memungkinkan perusahaan mendapatkan laba besar atas masing-masing barang yang terjual. Tenaga pemasaran harus meyakinkan konsumen bahwa produknya benar-benar beda dari produk yang ada. Yang kedua, penetapan harga penetrasi. Menetapkan harga awal rendah untuk memantapkan produk baru di pasar. Dan yang ketiga yaitu penetapan harga tetap versus dinamis untuk bisnis daring. Kemudahan informasi yang didapatkan lebih konvensional. Hal ini menjadi mudah karena aliran informasi di internet memberitahu seluruh dunia dalam waktu singkat adanya perubahan dalam ketersediaan produk. Materi selanjutnya yaitu taktik penetapan harga. Terlepas dari strategi penetapan harganya, perusahaan yang menjual banyak barang dalam satu kategori produk sering menggunakan satu penetapan harga lini, yaitu menawarkan barang-barang dalam kategori tertentu pada sejumlah harga yang terbatas. Dengan menetapkan harga lini, toko menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 titik harga di mana produk akan dijual. Yang kedua, penetapan harga psikologis. Memanfaatkan fakta bahwa pelanggan tidak benar-benar rasional ketika melakukan keputusan pembelian penetapan harga ganjil genap. Didasarkan pada teori bahwa pelanggan lebih menyukai harga yang tidak ditawarkan dalam angka bulat. Yang ketiga yaitu pendiskonan. Seringkali penjual harus menawarkan pemotongan harga atau diskon untuk merangsang atau meningkatkan penjualan. Selanjutnya, penetapan harga internasional. Dalam penetapan harga internasional harus menyesuaikan dengan kondisi konsumen dunia. Strategi alternatif diperlukan untuk meningkatkan pangsa pasar asing dengan cara menetapkan harga produk di bawah biaya. Sebagai hasilnya, produk tertentu akan diberi harga lebih rendah di pasar asing daripada di pasar domestiknya. Nah, dari semua materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, untuk menciptakan produk baru yang berhasil, perusahaan harus memahami pelanggan, pasar, pesaing, serta pengembangan produk yang memberi nilai unggul bagi para pelanggan. Perusahaan juga harus mempunyai rencana produk baru yang kuat dan mempersiapkan proses pengembangan produk baru yang sistematis. Pengembangan produk baru bisa dimulai dengan penciptaan ide. Ada banyak ide yang berasal, ada dari sumber internal, ada juga yang berasal dari sumber eksternal. Perlu diingat bahwa perusahaan melacak penawaran pesaing dan menginspeksi produk baru, menganalisis kinerja produk, dan memutuskan apakah mereka akan memperkenalkan yang sama atau produk yang lebih baik. Selain itu juga, mengembangkan produk baru perlu pula adanya nama atau merek yang akan dikenal luas oleh masyarakat. Dengan begitu, produk yang dipasarkan juga lebih cepat akan berkembang. Perlu diketahui bahwa harga produk juga sangat berpengaruh bagi perusahaan. Perusahaan perlu menetapkan harga akhir yang merujuk pada tujuan yang akan didapatkan dengan mengukur potensi dampak sebelum menetapkan harga akhir. Gimana nih materi yang dijelaskan tadi? Semoga materi yang dijelaskan oleh kelompok kami dapat menambah ilmu buat teman-teman semua ya. See you, bye!